Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia juga kita berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tujukan pada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah memanusia dari alam kegelapan jahiliyah ke alam terang benderang dengan iman dan Islam kekerasan pada saat ini. Ibu-ibu, alhamdulillah kita pada hari ini kita dapat berkumpul, Bu. Banyak kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan pada hari ini. Bagi ibu-ibu, pendidikan itu sangat penting. Tuntutlah dalam agama dikatakannya, tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang kubur. Dan juga lagi, tuntutlah ilmu itu walau ke negeri Cina. Ini dah dari rumah ke sini, masih dekat kita ni lah sekolah. Apa kita nak sungkan nyekolahkan anak? Guru adalah jendela dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo bersama cegah stunting sejak dini. Mungkin kalau ibu-ibu ini sudah sering ya dengar stunting ya. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Akan tetapi kondisi stunting ini ibu-ibu baru bisa kelihatan setelah anak kita umur 2 tahun. Ya. Jadi kalau ibu-ibu kasat mata ini Bu ya, melihat anak yang pendek, boleh ibu konsultasikan ke kami atau ke fasilitas kesehatan ya. Kalau misalnya ibu sendiri ngerasa oh anak aku nih rasanya sesuai dah ya berat badan tinggi badannya dengan umur, nah silakan ya ibu bisa tanyakan ke kami atau ke fasilitas kesehatan yang lain ya. Nah, ciri-ciri stunting pada anak, panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Terus berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Terus performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Terus pertumbuhan gigi terlambat. Penyebabnya pertama itu ya kurang asupan gizi selama hamil. Jadi Bu, kalau ibu-ibu pada saat hamil kurang asupan gizi bisa itu menyebabkan anak kita menjadi stunting ya. Terus praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Terus kurangnya asupan ASI eksklusif selama 0 sampai 6 bulan. Terus masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC Bu ya, layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya. Terus postnatal care, pembelajaran dini yang berkualitas. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau 1000 hari pertama kehidupan ini berarti dari 0 janin ya, berarti dari pertama kita kehamilan sampai usia 2 tahun ya, kurang lebih ya. Nah jadi ini Bu, gangguan pada 1000 hari pertama kehidupan janin dan bayi 2 tahun, ini penyebabnya Bu ya. Perkembangan otak. Jadi kalau perkembangan otak itu Pak ya jelas IQ-nya bisa rendah ya. Terus pertumbuhan massa tubuh dan komposisi tubuh, ini menyebabkan berat badan lahir bayi kurang dari 2.500 dan tinggi badannya atau panjang badannya kurang dari 48 cm. Terus gangguan metabolisme, penyakit bisa terjadi penyakit tidak menular Bu ya. Terus dampak jangka panjang kognitif dan prestasi belajar. Terus pendek dan kurus. Terus ini diabetes, hipertensi bisa menyebabkan Bu, bisa jadi penyakit diabetes, hipertensi, jantung koroner dan stroke. Nah untuk yang dampak jangka panjang ini Bu, kalau sampai
prestasi belajar menurun, pendek dan kurus, terus diabetes, hipertensi ya Bu ya. Ini akan menjadi beban bagi pembangunan negara kita Bu. Nah ini Bu, stunting bisa dicegah Bu. Yang pertama itu tadi berikan ASI dan MPASI. ASI itu tadi yang 0 sampai 6 bulan ya Bu ya. Kalau MPASI berarti dia di atas 6 bulan ya. Terus akses air bersih dan fasilitas sanitasi, pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Jadi dari kita hamil itu harus sudah terpenuhi Bu ya, kebutuhan gizi dan juga zat-zat gizi pada kehamilan ya. Terus memantau pertumbuhan balita di posyandu, jangan lupa Ibu. Jadi datang ke fasilitas posyandu atau pelayanan kesehatan dari bayi 0 sampai kira-kira 5 tahun. Nah, bagaimana penanganan stunting pada bayi atau anak ini? Yang pertama, inisiasi menyusui dini. Jadi yang kita kenal dengan IMD Bu ya. Jadi inisiasi menyusui dini ini Bu, kalau misalnya kita melahirkan itu kita sudah diajarkan untuk menyusui. Biasanya dipandu oleh bidan atau fasilitas kesehatan ya, yang bayinya ditaruh di dada, terus kayak dia merayap mencari putih sendiri, itu Bu EMD. Terus pemberian ASI eksklusif yang tadi sudah kita singgung. Terus ini yang MPASI ya, umur sampai 6 sampai 8 bulan 2 kali per. Oh ini pemberian ASI-nya Bu. Jadi kalau dia sudah umur 6 sampai 8 bulan 2 kali per hari atau lebih, untuk umur 9 sampai 23 bulan 3 kali per hari atau lebih, serta pemberian ASI bersama dengan MPASI Bu ya. MPASI tadi makanan pendampingnya. Jadi bayi sudah di atas 6 bulan itu sudah harus diberikan makanan pendamping, jangan cuma diberikan ASI saja. Terus rutin melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu terdekat atau di fasilitas kesehatan Ibu. Terus melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Dari PAUD atau HIP Palembang ikut serta mencegah stunting. Ayo cegah stunting.